Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Juang Tamrin asal SMA Negeri 12 Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan hasil karya aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik sobat-sobat, kali ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif di sekolah saya di SMA Negeri 12 Lu Utara. Tujuan kegiatan ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan kali ini saya telah mengawali dengan kegiatan kesepakatan dengan peserta didik tentang keyakinan kelas, di mana kegiatan kesepakatan keyakinan kelas ini saya laksanakan di dalam kelas di saat ada jam guru berhalangan. Pada saat kesepakatan kelas ini saya laksanakan, peserta didik sangat begitu antusias, rasa gembira dan senang. Pada kegiatan berikutnya adalah saya telah melaksanakan aksi nyata di mana saya telah melakukan presentasi di sekolah saya dan dihadiri oleh rekan-rekan guru dan staf. Dan alhamdulillah mereka mengikuti dengan antusias dan senang. Baik sobat-sobat, inilah tayangan video aksi nyata saya. Jadikan pegangan dalam diri kita. Paham ini? Oke, silakan Anda tuliskan. Kesepakatan kelas. Ya. Jadi ini kan dulunya kan begini. Dulunya kan kita punya namanya peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, sekarang kita ganti menjadi kesepakatan keyakinan kelas. Nah, paham ini? Oke, sekarang dituliskan apa yang Anda sepakati atau yakini nanti itu dijadikan kesepakatan nanti sudah kita simpulkan. Nanti kita akan simpulkan. Ini apa lagi? Ya misalnya begini, saya tuliskan gitu toh. Saya tidak begini Pak, tidak nakal lagi begitu Pak. Bisa Cerita diri sendiri satu saja. Anda untuk Anda tingkatkan keyakinan itu, kemudian kita sepakati sehingga kita dapat bersama dengan Tulis sekarang ada Pak? tapi yang kita itu nanti ada kalimatnya. Kan dari atas makan. My voting. Ini adalah salah satu materi yang sempat saya terima juga di kegiatan guru penggerak, dan ini memang sangat luar biasa ini. Itu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tentunya kita sudah paham, itu budaya positif artinya pasti yang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus untuk kita dan untuk anak-anak kita. Oke, selanjutnya ya, jadi sini disiplin positif. Jadi makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadikan seseorang menginginkan
berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai. Jadi maksudnya di sini nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya rajin, disiplin, cerdas dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu nilai-nilai yang intinya adalah dia bernilai positif. Selain dari bernilai positif, misalnya dia merokok, dia melanggar tata tertib, begitu nilai-nilai yang negatif. Jadi sekiranya kita bisa artikan ini ya nilai yang positif. Selanjutnya di sini ada kontrol dari Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid. Artinya tidak masuk akal itu kita bisa mengontrol murid, tidak masuk akal itu kita mau arahkan murid. Saya kira susah, toh? Ya walaupun dia dengarkan kita, tetapi kedepannya pasti dalam hatinya pasti tidak enak, perasaannya pasti ada rasa jengkel, perasaannya pasti ada rasa dendam. Nah ini nilai-nilai ini kita hindari di perasaan anak-anak kita, perasaan itu ya. Makanya kemarin tadi sudah sering dengan Bapak PK, ya luar biasa Bapak PK antusiasnya untuk menjalankan aturan ini. Ya saya salut sekali Bapak PK, luar biasa. Kemudian lanjut lagi teman-teman, ini ilusi bahwa semua pengusahaan positif efektif dan bermanfaat. Ya semua pengusahaan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semudah itu bahwa apa yang kita pikirkan kepada orang bahwa ini yang positif, tidak seperti itu bahwa itu akan diterima orang atau tidak. Tergantung nilai-nilai apa yang dia pikirkan. Ya misalnya saya perintahkan Anda harus begini, Anda harus begini, tidak seperti itu. Apakah dia menerima atau tidak pasti beda. Konsep orang itu dengan kita pasti beda. Nah makanya ini nanti kita mencari solusinya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, saya kira ini kita sudah bisa ada ini. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita seorang guru sehingga kita memaksakan anak-anak kita. No, tidak ada itu. Tidak ada. Betul? Ya, karena kita merasa bahwa kita guru sehingga kita menginginkan anak-anak kita harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak seperti itu. Intinya di sini adalah tanamkan dalam diri anak-anak kita itu bagaimana dia menanamkan sifat karakter, sifat perasaan positif tertanam dalam hatinya, sehingga mereka nanti akan memiliki jiwa rasa perasaan memiliki bahwa sekolah ini adalah miliknya juga. Sekolah ini miliknya murid. Guru itu adalah miliknya siswa, sehingga muncul dalam batin perasaannya bahwa ini lingkungan sekolah itu adalah milik kita bersama. Sehingga dengan sendirinya anak-anak kita akan bergerak apa yang akan melakukan misalnya hal yang positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya akan terbentuk dengan sendirinya. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan anak-anak itu diarahkan bahwa harus ada perintah, ada harus informasi, ada harus yang dituju. Tidak seperti itu. Jadi intinya di sini adalah kita tanamkan sama diri anak-anak itu adalah nilai-nilai positif sehingga nilai positif itu bisa dijalankan di kehidupan sehari-harinya, utamanya dalam lingkungan sekolah khususnya di kelas. Oke lanjut. Nah di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan peer control. Nah di sini peer control ada stimulus respon dan ada peer control. Langsung saja yang pokoknya kita lihat di sini perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya kira ini dulu yang bisa kita pahami dulu ini. Orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, jangan Anda berpikir bahwa dengan perintah orang itu bisa kita jadikan suatu pegangan. Tidak. Contoh misalnya saya perintahkan Bapak Ibu, pasti dalam hatinya itu, no, Anda perintah saya, oke, hari ini saya mau, tapi besok saya tidak mau. Pasti begitu. Oke, Bapak Ibu akan saya ikuti kemauannya, tetapi besok tidak akan mungkin. Nah ini yang sifat seperti ini itu hanya jangka pendek saja, artinya mungkin karena adanya perintah, adanya orang yang disegani, adanya kemauannya sehingga dia mau. Nah kita tanamkan itu dalam diri anak-anak, dalam diri kita bahwa bagaimana kita itu menanamkan supaya berjangka panjang. Artinya sifat-sifat positif itu bisa berjangka panjang sehingga anak itu bisa membentuk sifat, karakter, kelakuan sampai kapanpun dan dimanapun sehingga dia bisa sukses. Ya mungkin seperti itu mungkin pemahamannya. Jadi intinya saja di Bapak Ibu. Ya ini nilai kebajikan, ya ini tadi ada peduli, rajin, integrasi, kemudian keturunan. Ya sekiranya ini kita bisa memahami semua bahwa nilai-nilai kebajikan itu intinya itu adalah nilai-nilai positif
Ya termasuk di sini kejujuran, bersahaja, percaya dan sebagainya. Dan lagi di sini masuk lagi dengan kebajikan sama intinya semua. Nah, di sini juga yang perlu kita paham di sini ada di sini ada 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, sekarang ini sering terjadi seperti tiba-tiba kita memberikan kesalahan kepada anak, langsung kita hukum, Pak. Anda bersalah, Anda pergi menyapu atau Anda pergi ke WC, itu adalah hukuman. Yang mana itu hukuman seperti itu ya ini sudah kita lakukan. Ya Anda ada langkah pergi ke luar, ya Anda ada langkah Anda dan sebagainya, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Nah, kita sepakati bersama. Nah, makanya ini selama ini memang kita tidak nanti setelah masuk di sini baru saya paham ternyata yang selama ini kita lakukan memang ya mungkin karena ada konsep-konsep dari penggerak sehingga ini membuka pikiran saya juga. Ternyata yang namanya tata tertib Pak itu sebenarnya itu kita harus membuat secara bersama-sama dan kita sepakati pada siswa, pada guru, sehingga nanti kita akan bentuk yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi nanti tata tertib itu berubah menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi kami harap nanti semua Bapak Ibu wali kelas untuk bagaimana nanti membuat kesepakatan kelas dalam kelas masing-masing. Dan sudah ada 2 kelas yang sudah lakukan kesepakatan kelas 12.1 dan 11.2. Nanti kita akan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita, apa yang hal positif yang dilakukan dan apa hal negatif yang harus ditinggalkan, sehingga apa yang dia masukkan, apa yang dia cantumkan, apa yang dituliskan di situ itu kita jadikan suatu kesimpulan bahwa ini yang kita sepakati bersama Anda betul-betul harus tinggalkan dengan keyakinannya, dengan kepribadiannya, dengan hasil pikirannya, sehingga itu akan terset dan teringat dalam pikiran bahwa ini yang pernah kami lakukan, bahwa ini harus kami tinggalkan, ini harus kami lakukan. Kita tenangkan, jadi kebersamaan di sini, kebersamaan. Jadi jangan kita hanya sepihak, mau yang belum begini, harus begini, harus begitu. No, sekarang no. Di sini dari kontrak seperti itu Pak. Jadi bukan saya ciptakan ini, tapi memang konsepnya seperti itu. Ya ini saya kira ini tadi sama tadi ini restitusi, konsekuensi dan hukuman. Ya ini keyakinan kelas di langkah-langkahnya. Saya kira ini terlalu banyak ini. Intinya di sini kita action di lapangan, kita action di dalam kelas nanti, utamanya Bapak Ibu wali kelas supaya bagaimana kita sepakati itu keyakinan kelas supaya anak-anak juga bisa mengingatnya bahwa makanya ketika Bapak BK melakukan sidang kepada anak-anak sangat luar biasa, saya analisa luar biasa karena selama Bapak BK melakukan sidang-sidang kepada anak-anak itu mereka itu inti juga sampai. Jadi jangan sekali-kali tanamkan dalam pribadi anak-anak itu rasa dendam, rasa benci, rasa tidak senang, dan sehingga anak-anak kita setelah dia berikan hukum itu dia kembali happy dan bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali dalam grupnya. Jadi jangan anak kita jadikan tersisih di antara teman-temannya. Jadi mereka hadir untuk diperbaiki. Jadi ada 3 langkah, nanti kita 3 langkah itu. Ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, jadi tidak ada di situ dikatakan dilarang, misalnya dilarang datang terlambat, dilarang mengganggu teman. Tidak ada kata dilarang karena itu adalah merupakan suatu perintah. Dan di sini sebenarnya adalah tidak ada di perintah. Jadi makanya di sini semua menggunakan kalimat-kalimat yang langsung saja di sini. Jadi di sini senantiasa membantu, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi tidak ada di sini dikatakan Anda harus berkomitmen terhadap, tidak seperti itu. Kalau itu ada suatu paksaan kepada anak. Jadi sudah hilang itu. Jadi terserah anak kita apakah dia melaksanakan atau tidak. Yang jelasnya kita terus dampingi, tuntun anak kita misalnya pasti akan bisa. Dan itu tantang kita sebagai guru. Jangan bosan, jangan kita kecapean, jangan kita jenuh. Ya itu tantang kita sebagai orang pendidik yang mengurusi jiwa-jiwa karakter anak-anak yang unik-unik, bermacam-macam karakter. Itu tantang kita. Jadi jangan kita capek, jangan kita bosan. Itulah tantangan kita. Oke, ini adalah 2 contoh kesepakatan kelas. Ini kesempatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan seterusnya. Ini adalah tata tertib.
Dan tata tertib ini bukan ini yang kita inginkan, bukan seperti itu. Yang diinginkan contoh kesepakatan kelas adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, coba kita bayangkan kata-kata yang seperti ini, pasti itu di hati kita akan tersimpan perasaan enaknya bahasa. Tidak ada yang tidak bilang, kau datang terlambat tidak boleh, kau harus jaga sekolah dan tidak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat, bahasa yang bisa digunakan sehingga itu bisa diterima dengan baik. Jadi kalau misalnya kita keseringan mendengar kata-kata yang kurang baik, itu pasti perasaan kita juga itu pasti tidak enak. Tetapi kalau ada kata-kata yang enak kita dengarkan, pasti jiwa kita, perasaan kita enak juga, memikirkan dan masuk di perasaan kita enak juga, sehingga itu terpanggil hati dan pikiran kita untuk melakukan. Nah ini kata terdengar seperti dosa ini terlalu jauh. Nah ini bisa kita berikan untuk Bapak Ibu yang wali kelas. Tugas murid bisa kita dapat seperti ini. Tugas murid atau murid tugasnya apa, belajar, mencoba dan sebagainya. Kemudian guru tugasnya apa. Jadi kita sepakati juga seperti itu nanti dalam kelas. Jadi secara juga saya punya stick note di lembaran bisa ditempelkan seperti misalnya di lemari. Itu saya lakukan dan alhamdulillah ya anak respon bagus. Ya sehingga dalam ruangan kelas itu intinya adalah di dalam ruang kelas kita itu ya, jangan kita berpikir bahwa guru yang menentukan segalanya, tidak seperti itu. Ada namanya pembelajaran berdiferensiasi lagi. Kemarin baru yang terima, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran memenuhi kebutuhan siswa dan murid atau peserta didik. Kita harus penuhi kebutuhan. Apa kebutuhannya itu? Siap belajar, minat belajar dan profil. Nah itu yang kita harus paham seperti itu. Bagaimana caranya? Ya caranya itu kita gunakan asesmen. Bagaimana cara itu? Asesmen itu bisa dalam bentuk teks, bisa juga dalam bentuk survei atau observasi kepada anak kita, atau hasil pertemuan kita atau hasil ulangan kita kemarin bisa kita lihat di situ. Oh ternyata ini ya kurang ini pemahamannya kurang. Oh ini bagus pemahamannya. Di situ bisa kita lihat. Sehingga itu bisa dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, menentukan siswa sesuai dengan minatnya. Jadi di situ kan ada siswa yang suka ya gambar, ada siswa suka dengan visual, ada siswa yang suka dengan gerakan-gerakan. Itu harus kita gerakan seperti itu yang diinginkan di penggerak. Jadi nanti kita petakan, oh ini cocok dia seperti ini, oh materi seperti ini, konten. Jadi ada 3 strategi Pak. 3 strategi itu adalah konten, kemudian proses, kemudian produk. Konten itu adalah proses pelajarannya, materinya, kemudian prosesnya itu bagaimana tahapan dalam memberikan materi. Tahapannya ini, oh ini dikelompokkan dalam bentuk kelompok ini. Kemudian produk itu adalah hasil kerjanya anak. Nah, hasil kerja anak di sini nanti ini jangan kita paksakan harus pakai ini, harus menggunakan metode tidak. Berikan dia kewenangan untuk menentukan seperti apa yang dia inginkan. Apakah dia mau tulis di kertas mau bentuk PPT mau bentuk video terserah. Berikan dia kewenangan. Itulah yang diberikan sama kita di sini tentang pelajaran seperti itu supaya anak bisa berkreasi, berinovasi. Ya mungkin anak kita tak sadari bahwa ternyata banyak yang hebat bikin video kita nggak tahu. Coba kita berikan kewenangan, bukan seperti yang tugasmu. Maksudnya berikan kebebasan diri. Mau tugas apa? Nanti tugas laksanakan. Yang penting intinya adalah tujuan pembelajaran itu sama. Tujuannya di situ. Apa tujuan pembelajaran kita capai? Nah ini bentuk-bentuk yang belangko bisa kita gunakan. Ya ini kebutuhan dasar manusia. Ada pengesahan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian bertahan hidup. Itu perlu kita pahami ya teman-teman bahwa ya ternyata siswa itu ada yang menginginkan pengusahaan. Ada siswa membutuhkan bertahan hidup, ada siswa kasih sayang dan rasa mau diterima, ada siswa butuh kesenangan, ada siswa butuh kebebasan. Nah, bagaimana kita mau tahu seperti ini? Sebenarnya ada juga ada kuisnya juga seperti ini, tapi intinya di sini adalah kita harus tanamkan dalam diri kita, pikiran kita bahwa ternyata anak-anak itu tidak sama semua. Jangan sampai nanti kita paksakan, ternyata anak ini tidak mampu kasihan. Misalnya anak-anak ini ekonominya rendah, kita paksakan mau beli ini, mau beli itu, tidak boleh. Dan ini harus kita pahami. Ternyata anak-anak kita itu ya punya ekonomi berbeda, kebutuhan berbeda dan sebagainya. Harus kita pahami di sini. Ya, bertahan hidup saja luar biasa. Ya kita sudah makan setengah mati ya harus kita paham. Ya di sini juga. Jadi kita saling memahami sehingga guru betul-betul di sini adalah hanya sebagai pamong. Dia itu hanya sekedar sebagai pendamping anak. Jadi semua itu kebebasan diberikan kepada siswa apa maunya sepanjang itu positif kita tuntun. Kalau dia salah arah kita harus berbeda. Ya saya kira itu.
lanjut lagi sehingga kebutuhan kita ini nah ini yang sering terjadi. Gimana posisi kita di sini Bapak Ibu? 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum di sekolah kita? Apakah kita membuat orang bersalah? Apakah kita sebagai teman kepada siswa? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Contoh, apa yang dilakukan guru? Misalnya kata-katanya guru seperti ini. Kalau kamu ini yang penghukum, kalau kamu tidak melakukan apa ini? Melakukannya, awas ya, awas ya, apa itu? Rasakan begitu. Nah ini kata-katanya orang penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu kata-katanya orang penghukum. Kata-katanya membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya ibu. Jadi membuat merasa bersalah, artinya kata-kata lemah, tuh membuat orang bersalah, tapi tetap menyalahkan itu murid. Apalagi di sini, teman sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah itu kata-kata yang sering dilakukan kita sebagai guru kadang seperti itu. Pemantau, apa perubahannya? Apa perubahannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, disinilah posisi-posisi yang sering kita lakukan. Nah, kira-kira di mana posisi kita, teman-teman? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita merasa sebagai teman? Apakah kita merasa sebagai guru yang membuat orang bersalah? Tidak, saya anak memang tadi baik sekali, tapi kok ternyata berkhianat. Nah, itu kan kita enak memberi kata-kata tetapi merasa bersalah itu anak. Teman, anak nanti saya bantu kok, nanti saja kerja bisa dulu. Nah itu kata-kata sebagai teman. Penghukum ya, awas. Kalau kau tidak kerja nanti sanksinya besok saya kasih penjara. Nah, itu penghukum. Nah, yang mana kita mau lakukan di sini? Di mana kita posisikan dan apa yang kita mau lakukan nanti ke depan? Nah, pemantau ini ya seolah dia itu sebagai orang bijak, tetapi terlalu mengatur siswa. Yang mana kita mau lakukan di sini? Yaitu yang kita harus lakukan di sini adalah sebagai posisi manajer. Bagaimana posisi manajer? Posisi manajer itu adalah membuka pikirannya anak-anak ketika kita melakukan respon kepada anak-anak kita. Ya ini Bapak PK sudah luar biasa melakukan ini, posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi yang membuka pikiran hati anak-anak ketika ada masalahnya. Kita buka pikirannya. Kenapa anak terlambat? Pak, tadi saya lambat bangun. Kenapa bisa lambat bangun? Dari mana saya kemudian kita berkenal pertanyaan. Nah, bagaimana caramu kira-kira supaya kau tidak terlambat lagi bangun? Nah, itu kan dia berpikir. Apa solusinya supaya Anda tidak bisa supaya Anda bangun cepat? Nah, kita buka pikirannya dan itu akan tersetting nanti di pikiran seperti ini. Jadi jangan kita memberikan pertanyaan yang dia merasa bersalah dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi inilah yang perlu mungkin kita pahami bahwa 5 posisi kontrol ini sering kita lakukan. Ternyata yang harus kita lakukan itu adalah kita sebagai posisi manajer memberikan didikan, membuka pikiran dan hati anak-anak kita. Nah, kemudian di sini langkah-langkahnya yang namanya itu restitusi, 3 restitusi. Dari segi 3 restitusi ini yang seperti tadi posisi manajer, apa langkah pertama kita lakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika kita mau sidang atau ada kesalahan anak kita, berikanlah kata-kata yang seperti ini. Bukan kamu saja satu yang pernah melakukan. Nah, misalnya ada kesalahan terlambat. Biasa itu terlambat. Biasa itu terlambat. Jangan kita, kau memang hari-hari terlambat. Kemarin kau terlambat naik kuliah, kau boleh. No, tidak seperti itu. Yang kita berikan adalah biasa itu tidak bisa terlambat. Jadi kita buka pikirannya supaya dia perasaan itu tidak ada tersimpan rasa-rasa takut, rasa-rasa dendam dan sebagainya. Nah, apalagi selanjutnya setelah kita menstabilkan dirinya, kita lakukan lagi validasi.
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Kita bukan mulai kita buka pikirannya anak di sini. Kita buka. Kamu tentu punya alasan-alasan mengapa kau lakukan itu. Kita buka lagi pikirannya. Apa jawabannya nanti? Kita harus dengarkan. Kita simak. Nah setelah itu lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah keyakinan yang mana? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah ini keyakinan kelas maksudnya ini Pak, yang kemarin yang kita sepakati yang seperti itu yang saya lakukan adalah kita membuat suatu peraturan dalam kelas, tapi bukan peraturan lagi namanya, itu namanya kesepakatan dalam kelas. Kesepakatan dalam kelas itulah yang kita mau tanamkan sama diri anak-anak supaya dia teringat. Jadi ketika dia bermasalah maka kita ingatkan, apakah aku masih ingat kesepakatan kita kemarin di kelas? Ternyata orang kan dilarang merokok, kenapa merokok misalnya, seperti itu kan? Itu kita sepakati supaya dia juga tertanam dalam diri bahwa kita memiliki sekolah ini, memiliki kelas ini, sehingga perasaannya tidak akan brutal. Nah coba kita pikirkan ibu-ibu, teman-teman, kalau misalnya kita baca, apakah anak kita itu senang atau bahagia ketika kita memberikan kata-kata yang tidak? Pasti tidak, pasti tersimpan dalam hatinya. Ya ada juga yang tidak, karena memang sudah terbiasa. Tapi kalau anak-anak memang tidak pernah dimarahi orang tuanya, tidak memarahi pasti muncul seperti itu. Nah inilah metode yang kita gunakan yang namanya restitusi atau segitiga restitusi. Langkah-langkah ini Bapak BK sudah tempel di belakang ini luar biasa yang dilakukan. Ini sudah pas tengah. Jadi intinya Pak Bu di sini restitusi adalah kita buka pikirannya anak-anak, kita mengamalkan pikirannya, kita perbaiki hatinya sehingga begitu dia berkasus dia akan kembali normal semula. Jangan kita tinggalkan dendam pikiran yang kacau kepada anak-anak kita ketika dia bermasalah. Sehingga itu nanti akan tertanam sehingga jangka panjangnya nanti itu anak-anak itu tidak ada muncul lagi bahasa-bahasa bahwa oh ini guru peduli, bahkan dia akan cek kita dia akan cek ketika dia sudah berlanjut karena anak kita akan berlanjut. Ya, mungkin mereka lebih di atas dari kita nanti ke depannya. Ya. Setelah ini, ini saya kira ini langkah-langkah ini menstabilkan identitas. Ya, berbuat jadi beberapa kalimat-kalimat yang harusnya kita gunakan teman-teman. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu adalah langkah pertama yang namanya menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika anak kita bersalah kita gunakan apa ini? Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita bukan lagi pikirannya supaya mereka bisa berkomentar. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah mendukung sesuatu yang penting buatmu. Tetap kita dukung dia, tetapi bukan bahwa kita menyalahkan dia. Ya, betul apa yang kau lakukan, kau membela dirimu, ini sudah betul. Tapi apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati kemarin? Misalnya kita sudah lakukan kesepakatan kelas. Nah, kemudian lanjut di menanyakan keyakinan. Nah ini yang terakhir, langkah terakhirnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita percaya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ini, yang keyakinan kelas ini yang mungkin kita sudah lakukan di kelas. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kita buka pikirnya anak itu sehingga dia bisa berpikir, oh seperti ini. Ya. Kira itu teman-teman yang bisa kita sedikit berbagi. Kemudian ya ini ciri-ciri restitusi, ciri-cirinya seperti ini. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi penguatan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai anak tersisi dari teman-temannya. Membiarkan temannya memang itu saya dimarahi berbicara bodohan kamu. Kemana bisa kembali? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kebutuhan anak kita tidak tahu, karena kehidupan ekonomi kita tidak tahu, sehingga itu pasti akan berpengaruh sama perilakunya anak. Ya beda kalau misalnya orang keberadaannya itu memang dengan orang kurang keberadaannya pasti berbeda. Jadi ini harus juga kita pahami. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan sebagainya. Sekiranya ini tinggal kita baca-baca dan pahami. Adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ya adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi semua kembali normal itu anak-anak. Intinya ini kembali normal itu anak-anak dan bisa kita tanamkan nilai-nilai yang positif sehingga dia bisa kembali ke teman-temannya seperti semula. Jadi dia ada rasa dendam, dia ada rasa benci dan sebagainya. Ya, ini contoh tapi tidak kelihatan. Oke, saya kira itu teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, mau ditanya satu dua orang.
Oke. Sekian itu nanti kita lagi akan berbagi. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.